kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian hati sebagai hamba. Sungguh kami mengucap syukur hari ini, di sore hari ini kami boleh berbakti, kami boleh memuji. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami siap, kami membuka hati kami membuka telinga kami membuka pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi kami, memenuhi tempat ini, sehingga sungguh setiap orang yang ada di sini mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara pada kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik,
Terima kasih ya saya ucapkan pertama-tama pada Pak Iswanto ya sudah memperkenankan kami dari GKT Citra Raya Gereja Kristus Tuhan di Citra Raya untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Ini suatu privilege, suatu hak istimewa. Karena bagi saya, bagi kita semua melayani Tuhan itu adalah hak istimewa. Amin. Ya, jangan sia-siakan saat kita dipercayakan melayani. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh kekuatanmu. Karena hari esok belum tentu ada. Banyak orang mau melayani setelah sakit dulu, ya. Banyak orang mau melayani setelah bangkrut dulu. Banyak orang berjanji mau melayani setelah mengalami hal-hal yang sulit dulu. Bagus sih kalau terlaksana, tapi kalau nggak terlaksana lupa, wah bahaya saudara ya. Terima kasih pada jemaat di sini kita bisa berkumpul. Saya Pendeta Emil, ya mungkin belum ada yang kenal, tapi dengan Pak Iswanto sudah kenal lama. Saya nggak tahu nih anaknya Pak Iswanto. Saya tanya, saya anak Pak Is. Oh iya, saya lihat muka foto. Kalau nggak sama ya bahaya. Ya terima kasih. Saya punya istri satu dan satu-satunya, ya boleh dua nggak? Bu boleh dua bu? Nggak boleh bu. Pak Is bilang nggak boleh dua, langsung tidak. Ya anak saya dua, satu studi di Amerika, ya diambil S2. Anak saya yang kedua masih SMA kelas 1. Dua-duanya cewek, ya dua-duanya cewek. Baik, kami bawa tim. Ya, Komisi Pasutri ketuanya di sini Pak Cilio, beserta istri. Wah, hanya kan Pak Pasutri kan istri ya. Coba berdiri supaya kasih lihat. Ya, ya. Oke. Nanti kan tanggal 28 kita ada basar merah putih gitu kan ya. Basar merah putih di Komisi Pasutri, Pak Cilio dan Ibu Betty dan juga Komisi Misi. Nah, kali ini Ibu Silvi dan tim ya, Pak Astan, Pak Dedi, ya ini komisi misi. Dua komisi ini berkolaborasi, ya bersama gereja Tuhan tempat ini. Kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang sekitar sini. Amin saudara. Menyalurkan berkat itu baik untuk semua orang, untuk orang-orang selain kita. Inilah yang namanya dinamakan teologi menerima penerimaan. Gereja ini diterima di sini Pak ya. Teologi menerima penerimaan artinya apa? Saat kita diterima, kita harus menjadi berkat di mana kita berada. Dimanapun itu. Teologi menerima penerimaan, kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi kesukacitaan di tempat di mana kita diterima. Amin saudara. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kedalaman iman. Dewasa ini memang masalah kedalaman itu adalah hal yang paling memprihatinkan. Banyak orang Kristen hidup tanpa kedalaman. Banyak orang percaya hidup tanpa kedalaman. Kedalaman iman, saudara, itu berkaitan dengan kualitas atau mutu kerohanian atau spiritualitas seseorang. Next ya. Nah, kedalaman iman berkaitan dengan kualitas atau mutu kerohanian atau spiritualitas seseorang. Coba tanya kiri kanan, seberapa dalam iman? Nah, ya, seberapa dalam imanmu? Pernah ngukur nggak? Ada yang pernah ngukur seberapa dalam imannya? Jangan-jangan nggak pernah diukur, karena pokoknya sebenarnya cukup lah gitu ya. Ya, kedalaman iman itu harus ada ukurannya, saudara. Bagaimana mengukur kedalaman iman itu harus kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa seberapa dalam iman kita. Banyak orang hidup tanpa kedalaman, itu bagaikan tumbuhan yang hidup
di tanah yang berbatu ya. Hidup cepat, tapi tanpa kedalaman dia cepat mati juga. Ada juga hidup tanpa kedalaman, sehingga dia pada saat banjir, pada saat ada pencobaan, ya kedalamannya tidak cukup sehingga mudah roboh, akhirnya mati juga. Itulah problema orang Kristen, orang percaya pada saat ini, hidup tanpa kedalaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengukur kedalaman iman seseorang? Ya, next. Nah, ini dia, ya. Bagaimana mengukur kedalaman iman? Ada yang pernah mengukur kedalaman imannya? Kalau kita masalah berbicara tentang kedalaman, itu masalah berbicara tentang dimensi, ya. Ruangan ini ada panjang, lebar, ada tinggi. Kalau kita buat kolam renang atau berenang di laut, wah, laut itu panjang sekali, lebar sekali, dan dalamnya, ya. Laut bisa diukur dalamnya pakai sonar, ya. Kolam renang ada ukurannya 10 meter, 20 meter, 3 meter, 30 cm ada. Tapi bagaimana mengukur kedalaman? Next. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ternyata saudara, tidak ada kata kedalaman. Coba search di Alkitab saudara, ketik kedalaman, itu enggak ada. Ya, yang punya Alkitab, coba ketik kedalaman, kalau dalam ada. Tapi kata kedalaman dalam Alkitab bahasa Indonesia itu tidak ada. Waktu saya cari itu saya pusing sendiri, kok nggak ada? Saya dikasih tema kedalaman iman. Iman banyak, tapi kata kedalaman tidak ada. Silahkan cari. Kedalaman tidak ada, saudara. Jadi pertanyaan itu yang tadi, bagaimana mengukur kedalaman? Saya bingung, saya tengah mati, saudara. Ya, tadi ada yang sekolah di SDTI ya, siapa Asbil ya? Tadi. Oh ini wah iya. Katanya dia sudah belajar bahasa Yunani? Belum, Pak. Sudah belajar bahasa Ibrani? Belum, Pak. Wah, saya kasih tahu deh. Tak takut-takutin dia. Kalau belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu harus bertapa 2 minggu supaya lulus. Saya juga dulu gitu. Bertapa, maksudnya belajar, bukan ketapa bergunung gitu ya. Maksudnya belajar sungguh-sungguh. Belajar bahasa Yunani, belajar Ibrani. Ternyata saudara, saya mendapatinya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada kata Ibrani yang berarti dalam dan juga kedalaman. Nah, gitu. What next? Dalam bahasa Ibrani ada 5 kali tercatat dalam PL kata amok, bukan amuk ya, amok, kata dasar amok, yang berarti di tempat yang dalam atau depth, kedalaman. Ya, kata amok ini sangat penting saudara, supaya apa? Kita bisa mengukur kedalaman iman kita. Karena melalui 5 ayat ini yang ada kata amok itu, kita bisa mengukur seberapa dalam iman kita. Baik, lanjut. Mazmur 69 ayat 2, ayat 1 dan 2, ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Nah, ya. Aku tenggelam, berarti airnya sudah lebih tinggi dari leher saya, dari kepala saya, ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke dalam air yang dalam, yaitu amok tadi. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Ternyata kata amok itu berkaitan dengan kesusahan. Betul ya? Hampir tenggelam beneran, saudara. Ya. Oke, lanjut. Ayat yang ke-14. Ancaman bahaya tempat yang dalam sekali. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dari air yang dalam amok.
Artinya apa di sini? Dalam ada ancaman, ada bahaya di tempat yang dalam. Banyak orang yang membenci, digambarkan dari air yang dalam. Aswil, ada yang membenci kamu? Oh banyak. Wah, harus bertobat kamu. Jangan-jangan kamu yang membuat masalah. Banyak orang menyangka, wah, saya ini orang rohani. Karena apa? Banyak yang benci sama saya. Mereka jelek semua. Jangan-jangan saya yang jelek. Ya, dipertanyakan bahwa kita banyak musuh, saudara. Ya. Dipertanyakan bahwa kita banyak orang benci. Jangan-jangan kita yang membuat masalah sehingga orang lain membenci kita. Ya, tapi ini lain. Ini memang orang pemazmur yang merasakan bagaimana dia dibenci orang. Ada ancaman, bagaikan dia tenggelam di air yang dalam. Lanjut. Mazmur 130. Berdoa dari kedalaman. Nah, ini dia. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam. Ya, itu bahasa Inggrisnya out of the depth. Dari kedalaman aku berseru kepadamu ya Tuhan. Artinya apa? Pemazmur juga sedang mengalami kesusahan. Digambarkan dia berada di dalam kedalaman, di tempat yang gak enak. Dia mengalami kesusahan-kesusahan yang tak terhingga. Ya, amok, out of the depth. Dari kedalaman. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari jurang yang dalam. Nah, bahasa Ibraninya dari kedalaman. Seberapa dalam gak tahu. Tapi kalau dia berseru-seru, berarti dia sedang mengalami yang namanya kesusahan hidup. Ya. Terus, nah, Yesaya 51 ayat 10. Ini tentang mujizat ini. Allah mengeringkan kedalaman laut, mujizat. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air serta samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan? That made the depth of the sea a road. Ya, dari kedalaman laut engkau membuat jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Kisah apa ini? Masih ingat? Kisah siapa? Nabi Musa. Bagaimana rakyat Israel, umat Allah terjepit. Di belakang ada pasukan Mesir, di depan ada air yang laut. Air yang dalam, laut yang luas. Tetapi Tuhan mengeringkan kedalaman laut itu menjadi jalan. Ya, ada mujizat. Bagaimana Allah tidak dapat dihalangi yang namanya kedalaman itu. Dia mengeringkannya, membuat orang Israel berjalan. Terakhir, Yeskiel 27 ayat 34. Tenggelam di kedalaman. Wah, ini dia. Sekarang kau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Ini kata bahasa aslinya in the depth of the waters. Ya, tenggelam di kedalaman. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Ini berbicara tentang apa? Manusia yang sombong. Ingat, sombong awal dari apa? Kejatuhan. Posisi di awal dari ketenggelaman, saudara. Binasa. Banyak orang sombong. Orang sombong itu tidak kaya, tidak miskin. Orang sombong bisa kaya, bisa miskin. Bisa banyak uang, bisa tidak punya uang. Kesombongan bukan berdasarkan harta, saudara. Kesombongan itu sikap hati, memandang dirinya terlalu tinggi. Bahkan di hadapan Allah dia tidak peduli. Itulah orang sombong. Dan di sini diingatkan orang-orang seperti itu akan tenggelam. Ya. Nah, dari 5 ayat ini, ya, dari 5 ayat ini kita bisa tahu bahwa kalau kita berbicara kedalaman, maka kita akan berbicara tentang apa? Situasi manusia yang berada di dalam kesusahan hidup. Jadi kalau kita berbicara kedalaman iman, ya, itu kita akan mengalami yang namanya kesusahan-kesusahan hidup, di mana engkau berada dapat mengalami kesusahanmu itu, maka engkau akan dapat mengukur seberapa dalam. Contoh, ya, hari ini saya sakit kepala,
Kalau gitu bodrek sembuh kan ya. Tapi kalau imannya dangkal, aduh Pak Pendeta, maaf ya saya itu kepala, ya nggak ke gereja, ya. Hari ini hujan, gerimis, banyak orang berkata, aduh Pak Pendeta, maaf tolong dampingkan saya, karena hujan gerimis, ya. Padahal yang lain walaupun hujan lebat dia datang. Nah di situ kita bisa mengukur kedalaman iman kita. Bagaimana kita menanggapi situasi-situasi kehidupan, ya. Kita akan tahu seberapa dalam iman kita. Kedalaman berkaitan dengan situasi manusia. Yang pertama, kesusahan duniawi, saudara. Barusan saya dapat teks, ada jemaat yang koma. Koma itu antara hidup dan mati, saudara. Koma itu ya koma, ya, di perbatasan. Dia tidak tahu mati kapan, tidak tahu juga sadarnya kapan, nggak tahu. Keluarganya minta saya, Pak tolong doakan, kita pasti doakan, karena kita nggak koma. Tapi bayangkan, orang yang koma menurut ilmu kedokteran masih bisa dengar. Bagaimana dia berada dalam keadaan hidup dan mati. Wah, itu luar biasa ya. Kita nggak tahu orang koma gitu. Jangan kita mengalami orang koma ya. Kesusahan duniawi, sakit, penyakit. Apakah dalam keadaan sakit kita masih beriman kepada Tuhan? Masalah ekonomi. Saya kira kita mengalami semua masalah ekonomi di dalam kesusahan dalam pandemi, betul ya? Yang berusaha pasti bermasalah, yang bekerja pasti bermasalah, gereja pun bermasalah. Karena apa? Umatnya kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, sehingga persembahannya juga pasti menurun. Itu hukum ekonomi. Dan saya pun pernah mengalaminya, saudara. Ya, saya tadi ngomong anak saya di mana? Di Amerika ya. Dolarnya naik terus. Anak saya sebetulnya bisa hidup karena dia bekerja. Tapi pada saat pandemi dia tidak kerja lagi, nggak bisa kerja. Sehingga dia telepon, papi, mami, tolong kirim uang dong. Loh, kamu nggak punya uang? Nggak bisa kerja. Orang tua ini sangat terenyuh ya. Kami kirim sebanyak-banyaknya sampai kami besok mau makan apa nggak tahu. Ya sudah, kirim aja. Kirim yang banyak karena ongkos kirimnya mahal kan. Kalau kirim sedikit sama aja ongkos kirimnya mahal. Jadi banyak-banyaknya. Satu kali kami nggak punya apa untuk makan besok. Tapi sebagai orang tua yang penting anak saya diambil satu hidup. Ya. Apa kami lakukan? Berdoa, saudara. Ya, berdoa. Banyak orang hidup tanpa kedalaman karena dia kurang berdoa. Banyak orang hidup tanpa kedalaman karena dia kurang membaca firman Tuhan. Banyak orang hidup tanpa kedalaman karena apa? Dia tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Banyak orang ke gereja senang, mendengarkan firman Tuhan senang, berdoa menyanyi senang, tapi mempraktekkan firman Tuhan tidak dilakukannya. Itu juga hidup tanpa kedalaman. Perang membuat apa? Bensin naik semua ya, kita rasa semua ya. Bensin naik, gas naik, semua naik. Kematian jasmani. Kita semua akan mengalami kematian jasmani. Tinggal tunggu waktunya, saudara. Kedalaman iman menentukan responmu terhadap kesusahan duniawi ini. Lanjut. Seberapa dalam imanmu? Kedalaman iman memampukan engkau tetap percaya kepada Tuhan. Kedalaman iman berarti seberapapun dalam kesusahanmu, engkau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak berpaling kepada yang lain. Seberapa susah engkau hidup,
Kalau engkau memiliki kedalaman iman, engkau tetap bisa bertahan, saudara. Amin. Hujan keras, sakit kepala, ya, kesusahan ekonomi, apapun itu, engkau masih bisa bertahan. Karena seberapa dalam susahmu, kalau engkau memiliki kedalaman iman, engkau tetap percaya pada Tuhan. Dari kedalaman aku berseru kepadamu ya Bapa. Gak tahu seberapa dalam. Kesusahan Asbil itu teman-teman dia aja. Kita gak bisa pandang segini. Wah, cuma segitu aja kok. Saya segini. Gak boleh begitu. Ya. Kedalaman, kesusahan seseorang itu jangan dibanding-bandingkan, saudara. Karena belum tentu kalau kita mengalaminya kita bisa bertahan. Belum tentu kalau kita mengalami hal yang dialami orang lain kita bisa bertahan. Wah, cuma segitu aja kok, padahal dia belum pernah mengalami. Ya, hati-hati saudara. Tetapi kedalaman iman menentukan respon kita terhadap situasi ekonomi. Seberapa dalam imanmu? Jika sangat dalam, kesusahan yang paling dalam pun engkau akan tetap bertahan. Baik, lanjut. Kedalaman iman berkaitan dengan situasi manusia, yaitu yang dua, ancaman kebinasaan rohani. Pada saat ini sesungguhnya setiap orang terancam dengan yang namanya kematian. Banyak orang, saudara, menganggap enteng bagaimana dia hidup, menganggap enteng caranya dia hidup di dunia ini. Kedangkalan iman menganggap enteng umur atau nafas yang Tuhan berikan pada saat ini. Besok kita hidup kita nggak tahu. Besok kita masih bernafas kita pun nggak tahu, saudara. Tapi banyak orang mengentengkan. Ini adalah kedangkalan iman yang paling parah. Karena dia tidak tahu kapan nafasnya berhenti, putus, dan dia harus menghadap Tuhan. Setiap orang menghadapi ancaman kebinasaan rohani, yaitu mati kekal akibat dosa. Saudara. Apakah kau berpikir tentang kekudusan? Banyak Pak Supri, ya, hidup di dalam ketidakkudusan. Ini ada ketua itu. Suami istri selingkuh, bukan cuma suami saja, istrinya. Banyak terjadi, saudara. Ini bukan ngarang-ngarang. Tapi saya sebagai gembala, kami semua hamba Tuhan banyak berdoa, saling menguatkan karena jemaatnya hidup tanpa kekudusan, saudara. Dan itu membuat masalah dalam rumah tangga, membuat masalah pekerjaan, membuat masalah di dalam gereja. Karena ternyata mereka apa? Mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Banyak orang terlibat dengan apa? Selain ketidakkudusan, kenajisan hidup, kesombongan rohani. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak sadar, kita terancam dengan hukuman dosa, yaitu hukuman kekal itu. Hidup kita semau-maunya saja. Banyak orang punya pemahaman, ya, saya sudah diselamatkan. Sebagai bukti engkau sudah selamat, engkau harus apa? Hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Menyatakan kedalaman imanmu bahwa aku berjalan bersama. Nah, saudara sekalian, kedalaman iman akan menentukan cara hidupmu. Semakin engkau beriman, semakin engkau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh mau dituntun oleh kebenaran Roh Kudus. Ukurannya di situ, saudara. Kedalaman iman saudara bukan diukur oleh saya, pendeta, bukan.
tetapi akan diukur oleh situasi-situasi yang memerlukan responmu yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kedalaman berkaitan dengan Allah Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, Allah itu sanggup menjangkau manusia berdosa sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya engkau berdosa, Allah sanggup untuk mengampuni dosamu, menghapuskan segala kesalahanmu, karena Allah berada di tempat kedalaman. Allah Maha Tinggi, amin. Allah Maha Besar, amin. Tapi yang sering kita lupa, Allah juga berada di dalam kedalaman. Pada saat kau terperosok semakin dalam, Allah ada di sana, sehingga engkau bisa menang melawan kesusahan-kesusahan dalam hidupmu. Ya, karena Allah berada di dalam kedalaman. Jangan khawatir, Tuhan tidak akan membiarkan engkau, menanggung kesusahan sesuai melebihi kekuatanmu. Karena seberapa dalam kesusahanmu, seberapa dalam dosamu, jika engkau berseru kepada Tuhan dari kedalaman, aku berseru ya Bapa, Allah bukan ada di atas, Allah sebenarnya ada besertamu. Allah ada di sampingmu. Allah hanya sejauh doa, ya. Ada lagunya kan? Allah hanya sejauh doa. Dimanapun engkau berada, Allah ada di sana. Dimanapun engkau jatuh, Allah ada di sana. Jika engkau berteriak minta tolong, Allah yang Maha Kuasa itu ada bersamamu, siap untuk mengangkat dirimu. Dengan demikian, saudara, tidak ada kesusahan di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, kita promo gitu, ngomong gitu ya. Bahkan kematian pun tidak, karena Allah mengalahkan kematian. Ada orang bertanya, Pak, Allah bisa masuk neraka nggak? Bisa nggak masuk neraka Allah? Bisa, tapi tidak dikuasai oleh neraka. Benar. Inilah contoh kedalaman iman. Ya, Allah itu menguasai segalanya. Allah masuk ke dunia yang berdosa, betul? Tapi Allah dalam Yesus Kristus tidak berdosa. Dia hidup tidak dikuasai dosa, tapi dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia ini adalah dunia yang najis, penuh dengan kenajisan, ketidakkudusan. Allah yang menjelma jadi manusia, dia tidak turut dengan dunia yang brengsek ini. Tapi di dalam Yesus kita bisa beroleh kemenangan. Di surga itu lambang kemuliaan. Di bawah dunia ini lambang apa? Dosa, lambang kenajisan, lambang kejijikan. Allah turun ke sana, saudara. Di dalam kedalaman Allah ingin mengangkat. Ada satu hal yang perlu tahu. Tempat yang paling jijik, tempat yang paling kotor, tempat yang paling tersembunyi, di mana Allah ingin masuk ke sana, ingin membersihkannya, ingin memulihkannya. Itu ada di mana? Ada di mana kira-kira? Tempat yang paling kotor di dunia. Di kandang? Di mana? Tempat yang paling kotor ada di mana? Tapi Tuhan mau masuk sana. Di kandang domba. Oke. Ya, karena banyak orang jadi peternak nggak mau bersih-bersihin itu kandangnya. Oke, itu kotor Pak, tapi ada lebih kotor lagi. Kira-kira di mana? Di mana? Ada tempat yang paling kotor, Tuhan mau masuk di sana. Di mana? Hati kita. Orang nggak tahu kedalaman hati kita, seberapa buruk, seberapa najis, seberapa kotor. Allah mau masuk ke sana. Dan Tuhan penuh dengan orang yang beriman. Seberapa kotornya, seberapa jahatnya, ya, saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan
bersihkan hatiku. Dia masuk ke dalam hati. Dia bersihkan dosa-dosa. Dia bersihkan kenajisan. Dan engkau menjadi apa? Bait Roh Kudus. Luar biasa bukan? Allah ada di dalam kedalaman hati kita. Saat kita beriman kepadanya, Allah masuk ke sana dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Dulunya bait setan, sekarang menjadi bait Roh Kudus. Jadi saudara, berbicara tentang kedalaman iman, ya, kesimpulannya adalah bagaimana respon kita menghadapi situasi dunia. Jika engkau memiliki iman yang dalam, tidak ada kesusahan di dunia ini yang dapat memisahkan dirimu dengan kasih Allah. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai meninggalkan iman. Kalau engkau meninggalkan imanmu, berarti memang engkau tidak memiliki kedalaman iman. Yang kedua, berbicara tentang kedalaman, Allah berada di dalam kedalaman. Jadi jangan khawatir. Saat engkau beriman, kedalaman hati yang paling dalam Tuhan akan bersihkan, Tuhan akan sucikan, dan Tuhan akan hidup di dalam. Terakhir saudara, saya mau cerita, tapi yang ceritakan sama orang lain ya. Satu sekali anak saya telepon, dating, dating ya. Tahu dating? Pacaran. Pak, aku udah punya pacar. Yang bersama. Dia nggak apa-apa, saya berdoa kok supaya kamu cepat punya pacar gitu ya. Udah umur 23 tahun kan, udah waktunya ya. Ternyata saudara, yang namanya pacaran bagi orang Amerika, namanya dating, itu gak seperti kita saudara. Anak saya terkaget-kaget, ya. Karena apa? Anak saya cewek ya. Bagi orang Amerika, mau Kristen ataupun bukan Kristen, yang tidak memiliki kedalaman, yang namanya dating itu bisa berhubungan suami istri. Yang namanya dating itu bisa masuk hotel, dan itu biasa sekali. Menurut survei keperawanan di Amerika, itu hampir jarang ditemui. Bahkan dalam gereja, karena budaya mereka yang namanya dating, pacaran, belum terikat dengan tunangan atau apapun, belum berpacaran, sudah hidup sebagai suami istri itu biasa. Nah untungnya ya, si cowok ini melihat anak saya ini orang yang rohani gitu ya. Dia bingung, kamu katanya ngajak aku dating, iya kenapa? Menurutmu dating cuma ya begini, ngobrol-ngobrol ya, pegangan tangan aja, nggak lebih nggak kurang. Si cowoknya bingung, oh di sini namanya dating ya, sorry ya, ya begitu. Wah, saya kaget, kaget saudara. Saya di situ itu kagetnya setengah mati. Terus kamu gimana? Ya aku bilang, ini bukan soal budaya, tapi soal masalah iman. Iman dimanapun harus sama, di Indonesia, di Amerika, dimanapun. Sebelum menikah tidak ada yang namanya hubungan suami istri. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya kan papi yang ngajarin. Waduh, senang saya. Ya, ternyata tanpa diduga anak saya mengalami kedalaman iman. Memiliki kedalaman iman, situasinya seperti itu, dia merespon dengan benar. Bagaimana harus bertindak, saudara. Sehingga waktu dia bercakap-cakap dengan cowok itu, dia ngomong terus terang. Dan ternyata cowok itu Kristen, orang Kristen. Dan untungnya cowok itu pun mengakui dia itu yang benar. Karena saya pun diajari demikian. Tetapi dalam prakteknya mungkin dia tidak melakukannya. Tapi dia tahu itulah kebenaran universal, kebenaran umum. Dimanapun kau berada, dimanapun kebenaran itu diberitakan,
Sebelum menikah tidak ada hubungan suami istri. Amin, saudara. Amin ya. Setelah menikah tidak boleh bercerai. Amin ya. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat kita mengalami kedalaman bersama Tuhan, kita dapat meresponi situasi dengan benar. Amin ya. Tapi jangan cerita-cerita ya, rahasia kita aja. Ya, rahasia kita aja. Tapi itu suatu penghiburan buat saya. Karena kebenaran firman Tuhan harus diajarkan sejak anak itu masih kecil. Pada saat anak itu sudah pergi, hidupnya di tangan Tuhan. Kita orang tua cuma mengingatkan, meneguhkan, tetapi dia meresponi dengan Tuhan. Amin, saudara. Kedalaman imanmu ditentukan responnya terhadap situasi yang terjadi. Pada saat engkau jaya, responmu apa? Mengucap syukur, bukan sombong. Amin. Pada saat engkau susah, responmu apa? Berseru kepada Tuhan dan percaya padanya. Itulah yang menentukan kedalaman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hari ini kami sadar seberapa dalam iman kami. Respon kami terhadap apa yang kami alami, itulah gambaran kedalaman kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kami dimanapun kami berada. Sedalam-dalamnya kami berada, di dalam kedalaman Tuhan ada. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi. Itulah keyakinan kami dan penghiburan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua memiliki kedalaman iman, sehingga kami senantiasa bergantung, berserah, dan selalu percaya untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidupkan berdoa. Amin.